slide-nya bisa diterima ya? Bisa, Ibu. Bisa. Baik, kita lanjutkan saja untuk kuliah hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pembuktian. Namun sebelum kita lanjutkan tentang pembuktian, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan perkuliahan sebelumnya? Mulai dari agenda persidangan, pemeriksaan persiapan, kemudian dilanjutkan dengan sidang yang terbuka untuk umum, mulai pembacaan gugatan, kemudian jawaban, replik, dan duplik. Apa ada yang perlu dibahas? Sebelum kita lanjutkan hari ini untuk topiknya tentang pembuktian. Cukup, Bu. Belum ada? Belum, Bu. Mungkin bisa dilanjut aja, Bu, nggak apa-apa. Bagaimana? Belum ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut dulu, Bu. Sebentar ya, volumenya saya besarkan. Silakan, Mas Alwi Abdillah ya. Belum ada pertanyaan, Bu. Mungkin bisa. Belum ada pertanyaan. Ini sambil perkuliahan, silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan dulu untuk kuliah hari ini tentang pembuktian. Baik, untuk pembuktian telah diatur ketentuannya dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan perlu diketahui oleh adik-adik semuanya bahwa salah satu karakteristik beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama pada agenda pembuktian, peran hakim di sini bersifat aktif atau dikenal dengan azas dominus litis. Apa itu azas dominus litis? Ada yang bisa menjawab? Mungkin sudah ada yang pernah membaca sebelumnya tentang azas dominus litis. Jadi azas dominus litis ini hakim bersifat aktif ya, hakim bersifat aktif dan hakim bebas menentukan beban pembuktian dan kepada siapa beban pembuktian itu dibebankan. Dan gunanya adalah untuk menemukan kebenaran material. Jadi sedikit berbeda memang tentang pembuktian di tata usaha negara. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa berlaku azas dominus litis. Di sini saya memberikan contoh tentang azas dominus litis. Misalnya yang menjadi objek sengketa di sini adalah sertifikat pemilik ya. Ketika pembuktian dari pihak penggugat, tergugat, dan tergugat dua intervensi telah menyampaikan bukti-bukti suratnya. Namun, setelah majelis hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, di sini hakim menentukan bahwa pihak tergugat seharusnya mengajukan bukti surat berupa buku tanah dan warkah tentang terbitnya sertifikat yang menjadi objek sengketa. Maka dalam hal ini, dalam persidangan hakim bersifat aktif dan hakim menentukan bahwa si tergugatlah yang semestinya membuktikan tentang prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa, yang dalam hal ini majelis hakim memerintahkan kepada pihak tergugat untuk mengajukan warkah dan buku tanah menjadi bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat. Kira-kira
genus litis atau peran hakim bersifat aktif. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 107, alat bukti terdiri atas surat atau tulisan, kemudian keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Untuk bukti surat yang diajukan oleh para pihak adalah bukti surat yang telah diberi materai cukup. Jadi bukti surat yang diajukan oleh para pihak ini adalah bukti surat yang telah diberi materai cukup dan sudah dileges di kantor pos, sudah dicap di kantor pos ya, dan diberi paraf oleh petugasnya. Kemudian pada saat para pihak mengajukan bukti suratnya, baik pihak penggugat, tergugat dan tergugat dua intervensi juga harus mempersiapkan bukti pembandingnya. Maksudnya bukti yang diajukan tadi, apakah ada aslinya atau ada hanya fotokopi ya. Dan pada saat persidangan pembuktian, majelis hakim akan mencocokkan antara bukti yang diajukan dengan bukti asli atau fotokopinya, dan akan diberi tanda sesuai dengan asli atau sesuai dengan fotokopinya. Kemudian para pihak juga harus mempersiapkan berupa daftar alat bukti. Daftar alat bukti ini saya contohkan misalnya P1, sertifikat hak milik nomor sekian, kemudian diberikan keterangan apakah P1 ini sesuai dengan asli atau sesuai dengan fotokopinya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan untuk keterangan ahli dan keterangan saksi. Sebentar ya. Untuk keterangan ahli dan keterangan saksi, sebelum ahli dan saksi ini didengarkan keterangannya di persidangan, maka terlebih dahulu akan disumpah menurut agama yang dianutnya. Kemudian ahli dan saksi ini juga diperintahkan untuk menunjukkan kartu identitasnya, baik itu KTP atau SIM dari saksi atau ahli tersebut. Selanjutnya, majelis hakim akan menanyakan kepada saksi ataupun ahli tersebut mengenai identitasnya, kemudian disumpah menurut agama yang dianutnya. Kemudian apabila ahli dan saksi ini berstatus sebagai pegawai negeri, maka harus membawa surat keterangan izin atasannya, karena ini berkaitan dengan disiplin pegawai negeri. Itu saja saya kira untuk keterangan ahli dan saksi. Untuk pengakuan para pihak, semuanya dicatat dalam berita acara ya. Kemudian untuk pengetahuan hakim ini juga dimasukkan dalam alat bukti, termasuk dalam alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 107. Kemudian perlu diketahui juga tentang alat bukti ini. Alat bukti surat terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan, kemudian dan surat selain akta. Untuk surat saya kira bisa dipahami ya, memang akta autentik dan akta di bawah tangan ya. Kemudian untuk keterangan ahli, ahli ini akan memberikan keterangannya berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya, dan jika berupa tulisan, ahli tersebut harus disumpah terlebih dahulu. Jadi ahli ini akan disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya berdasarkan pengalamannya. Ini baik lisan maupun tulisan harus disumpah terlebih dahulu ya. Kemudian untuk saksi, saksi ini akan memberikan keterangan tentang apa yang dialami, dilihat dan didengarkannya sendiri.
Jadi untuk keterangan ahli dan keterangan saksi ini saya kira bisa dipahami ya. Pengakuan dapat dicabut jika disertai dengan alasan yang kuat dan diterima oleh hakim. Dan untuk pengakuan para pihak ini bisa dicabut juga oleh para pihak jika disertai alasan dan diterima oleh hakim, dan semuanya tentang pengakuan ini dicatat dalam berita acara. Kemudian untuk pengetahuan hakim, baik berupa pengetahuan umum maupun yang berkaitan dengan proses persidangan, akan dimasukkan dalam pertimbangan hukum, dimuat dalam putusan ya. Kita lanjutkan kemudian tentang kesimpulan. Baik, ini ada perbedaan ya tentang keterangan ahli dan keterangan saksi. Kalau keterangan ahli ini dia dapat memberikan pendapat-pendapatnya juga, dapat menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang pengetahuannya. Kemudian bedanya kalau saksi ini tentang fakta ya, dia memberikan keterangan itu tentang fakta, jadi yang dialami, dilihat dan didengarkan sendiri, jadi sedikit berbeda. Kalau saksi fakta ini dia tidak bisa menyampaikan tentang pendapatnya. Kita lanjutkan setelah agenda persidangan pembuktian, yaitu dilanjutkan dengan kesimpulan. Tentang kesimpulan ini sebenarnya tidak banyak ya. Kesimpulan ini merupakan hak para pihak untuk mengungkapkan pendapat akhir atas seluruh proses persidangan dengan bentuk dan isi bebas sesuai dengan selera para pihak. Disampaikan hanya untuk majelis hakim dan pihak lawan tidak perlu diberi ya untuk kesimpulan. Tapi bisa saja karena ini hak, jadi boleh saja para pihak jika tidak ingin menyampaikan kesimpulannya pada persidangan. Kemudian kita lanjutkan setelah kesimpulan, yaitu putusan. Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 terdiri dari gugatan ditolak, gugatan dikabul, dan gugatan tidak diterima, kemudian gugatan gugur. Isi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika dikabulkan, yang pertama menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa. Kemudian yang pertama sebelum menyatakan batal ini, yang pertama adalah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ya, atau sebagian ya. Jadi untuk amar keputusan yang dikabulkan adalah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa. Kemudian yang ketiga, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan yang menjadi objek sengketa. Kemudian khusus untuk ini, poin yang ketiga, Pengadilan Tata Usaha Negara ini tidak memerintahkan untuk menerbitkan keputusan yang baru, karena pengadilan ini bukan eksekutif ya, tapi merupakan yudikatif. Kemudian untuk ganti rugi di Pengadilan Tata Usaha Negara ini untuk perkara biasa maksimal hanya 5 juta rupiah. Kemudian tentang rehabilitasi pada amar putusan ini khusus untuk perkara-perkara kepegawaian, misalnya merehabilitasi nama baik penggugat seperti itu dan seterusnya. Kemudian yang poin yang terakhir tentang gugatan dikabulkan ini membebankan kepada tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan untuk gugatan ditolak, ini untuk gugatan dikabulkan ya, untuk gugatan ditolak tentu kebalikannya. Yang pertama, menolak penggugat untuk seluruhnya. Kemudian tidak ada poin batal atau memerintah mencabut, tapi langsung saja membebankan kepada pihak penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
perkara ini. Jadi cukup 2 poin saja jika gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan. Saya kira itu saja agar perkuliahan ini berkembang. Saya harap ada pertanyaan dari adik-adik semuanya. Ya, silakan. Mas Alwi Abdillah ya. Gimana Mas Alwi? Terima kasih Bu. Ini Bu, keterangan ahli. Keterangan ahli itu yang Silakan Mas Alwi. Kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Iya. Maaf terputus-putus, Mas Alwi, bisa diulangi? Halo? Nggak kedengaran, bisa diulangi? Yang lain bisa mendengarkan? Bisa Ibu. Bisa ya? Enggak Bu. Ya, Alwi. Enggak Bu. Yang ahli Bisa. Bisa ya? Yang ahli tidak Bu. Yang Alwi enggak? Enggak ada Bu. Enggak ada suaranya Bu. Enggak ada ya? Dengar Bu. Iya. Ya. Mas Alwi, diulangi pertanyaannya atau di kolom chat aja ya? Ini bisa di kolom chat. Nah. Ini kedengaran. Coba diulangi. Iya. Keterangan ahli. Nah, itu menghadirkan dari Wah, kayaknya memang nggak bisa diterima, Mas. Tolong di ini aja ya, di kolom chat aja ya. Pertanyaannya di kolom chat aja ya, Mas Alwi ya. J Bu. Ya, baik. Yang lain dulu ya, pertanyaannya dari siapa? Silakan. Kita diskusi saja, saya kira. Atau saya perlu memberikan reward biar lebih semangat untuk mengajukan pertanyaannya, gimana? Sepakat? Baik, silakan diajukan pertanyaan. Oh, ini ya, dari Mas Alwi Abdillah sudah mengajukan pertanyaan. Untuk keterangan ahli yang menghadirkan ahli dalam persidangan itu dari penggugat atau memang sudah ada ahli dari pengadilan? Ya, pertanyaan yang baik sekali ya, Mas Alwi ya. Sangat baik sekali. Jadi untuk ahli yang diajukan di persidangan ini adalah dapat diajukan oleh pihak penggugat, tergugat maupun tergugat dua intervensi. Jadi pengadilan tidak menyiapkan ahli, baik itu ahli untuk penggugat, ahli pihak tergugat maupun tergugat dua intervensi. Jadi yang mengajukan ahli ini dari para pihak, bisa pihak penggugat, bisa pihak tergugat, dan bisa tergugat dua intervensi. Dan perlu diketahui juga oleh adik-adik semuanya, untuk mengajukan ahli ini juga tidak wajib ya, tidak harus ada ahlinya. Boleh mengajukan bukti surat dan saksi saja, bisa juga mengajukan bukti surat saja jika dirasa sudah cukup oleh para pihak. Jadi tidak harus mengajukan ahli. Apalagi di pengadilan tata usaha negara ini kita adalah peradilan administrasi, jadi yang perlu difokuskan untuk pembuktian adalah mengenai bukti suratnya sebetulnya. Namun untuk memperkuat dalil-dalil dari para pihak, silakan saja kalau pihak penggugat, tergugat, dan tergugat intervensi merasa perlu untuk menambahkan keterangan ahli maupun keterangan saksinya. Seperti itu ya. Dan saya kira supaya lebih bersemangat untuk tanya jawabnya, saya harus memberikan reward kepada siapa saja yang mengajukan pertanyaan ya. Sebentar saya siapkan. Siap Bu. Baik, saya siapkan alat tulis ya.
Tadi dari Mas Alwi ya. Kemudian untuk yang kedua, ada pertanyaan? Di kolom komentar, Bu. Baik, ada di kolom chat ya. Dari Zalfa Inayah. Zalfa Inayah. Pertanyaannya, beda gugatan tidak diterima dan gugatan ditolak. Baik. Jadi beda gugatan ditolak dan gugatan tidak diterima. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Bedanya apa sih gugatan yang ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima? Ini berbeda sekali antara gugatan ditolak dan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan yang ditolak adalah gugatan yang ternyata setelah majelis hakim mempelajari berkas, setelah pembuktian dan jawab-jawab para pihak, majelis hakim menilai bahwa penerbitan penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut ternyata dari segi kewenangan tergugat dalam menerbitkannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Kemudian ditinjau kembali dari segi prosedur penerbitannya dan dari segi substansinya, ternyata penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ini juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi dari segi kewenangan, dari segi prosedur dan substansinya sudah sesuai memang dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi otomatis untuk amar putusannya adalah yang pertama menolak gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut. Kemudian yang kedua tentang gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi tentang gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ini berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa tersebut. Pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak penggugat, eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dan tergugat dua intervensi. Baik, supaya tidak lupa kita ini kembali, saya akan tampilkan slide-nya. Baik, artinya bisa diterima ya. Bisa diterima ya, Dedi ya. Bisa, Bu. Ya. Kita akan membahas tentang gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tadi ya. Jadi untuk eksepsi, saya sudah jelaskan ini ya, bahwa tergugat dapat mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut, kewenangan relatif, dan lain-lain. Kewenangan absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa tersebut. Kemudian relatif, kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan. Kemudian untuk eksepsi lain-lain berkaitan dengan eksepsi kurang pihak, daluarsa, gugatan kabur, kemudian berkaitan dengan tenggang waktu, dan berkaitan dengan kepentingan pihak penggugat. Dan jika majelis hakim setelah memeriksa perkara tersebut dan ternyata salah satu eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat atau tergugat dua intervensi dikabulkan, diterima salah satu eksepsi ini, baik itu eksepsi absolut, relatif maupun lain-lain, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
Jadi untuk gugatan tidak dapat diterima ini adalah berkaitan dengan kewenangan pengadilan dari absolut, kewenangan absolut pengadilan berkaitan dengan kewenangan relatif dan lain-lain. Namun jika pihak tergugat dan tergugat dua intervensi tidak mengajukan eksepsi, namun setelah mempelajari berkas perkara, majelis hakim melihat bahwa gugatan tersebut bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jogja misalnya untuk mengadili sengketa tersebut, maka gugatan tersebut juga untuk amarnya tidak dapat diterima. Begitu juga dengan kewenangan relatifnya. Misalnya pihak tergugat dan tergugat dua intervensi tidak mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan relatif. Namun setelah dipelajari berkas perkara oleh majelis hakim, diketahui bahwa dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. Maka gugatan juga dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi kemudian yang terakhir juga untuk kewenangan mengadili, misalnya kurang pihak, daluarsa, berkaitan dengan kepentingan, juga tidak diajukan dalam eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi. Namun setelah dipelajari juga ternyata ada salah satu dari hal tersebut diterima oleh majelis hakim berkaitan dengan daluarsa, kurang pihak, ternyata gugatan tersebut, maka gugatannya juga dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam mengadilinya, maka untuk amarnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi berbeda ya hal yang dipertimbangkan antara gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak. Dan untuk gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau di NO, pertimbangan hukumnya tidak sampai dengan pokok perkara. Jadi untuk pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi jika eksepsinya sudah dikabulkan atau jika salah satu tentang kewenangan pengadilannya sudah diterima oleh majelis hakim. Maka gugatannya tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan lagi mengenai pokok perkaranya. Begitu ya Mbak Salva. Baik Bu, terima kasih. Ya, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Devi Khairunisa. Tentang alat bukti berupa akta di bawah tangan, seberapa kuat nilai pembuktiannya di hadapan persidangan. Baik, berkaitan dengan akta di bawah tangan, bagaimana kekuatannya? Tentang akta memang terdiri dari akta autentik dan akta akta autentik dan akta di bawah tangan ya. Kemudian bisa juga berupa yang lain. Untuk untuk seberapa kuat nilai pembuktiannya itu memang kembali kepada majelis hakim ya yang menentukan tentang kekuatan akta di bawah tangan ini. Namun untuk jika disandingkan dengan akta otentik, tentunya akta otentik mempunyai kekuatan yang bisa maksudnya lebih kuat ya untuk akta otentiknya. Namun harus ditinjau juga apakah akta di bawah tangan atau akta otentik tersebut mempunyai yang bisa menunjang dalil-dalil pihak penggugat, tergugat dan tergugat dua intervensi atau tidak.
Jadi untuk seberapa kuatnya masih tergantung dengan korelasi antara bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat, tergugat, atau tergugat dua intervensi tersebut, kembali kepada ada korelasinya atau tidak dalam perkara tersebut. Jadi untuk pembuktiannya nanti majelis hakim yang akan mempertimbangkannya, karena akan ditinjau terlebih dahulu tentang korelasi antara bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, baik itu bukti otentik maupun akta di bawah tangan. Jika disandingkan antara akta otentik dan keduanya, memang kalau dari segi hukumnya lebih kuat akta otentiknya ya, tapi ada korelasi atau tidaknya terhadap perkara tersebut nanti hakimlah yang menentukan apakah bukti otentik tersebut atau akta di bawah tangan tersebut yang lebih mempunyai korelasi terhadap perkara tersebut. Gitu ya Mbak Devi ya. Yang lain masih ada yang perlu kita bahas? Silakan. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Mas Ardian ya. Iya, Bu. Ya. Mungkin sedikit menyambung dari Mbak Devi. Ya. Kalau Ya. dari ini kan alat bukti itu ada 5 ya, Bu. Tadi Ibu sampaikan juga yang keterangan ahli itu tidak wajib. Pertanyaannya simpel sih, mungkin ada batasan minimal maksimal nggak dalam menyampaikan alat bukti di PTWN ini? Apakah misal tulisan dan gugatan aja cukup, tidak harus yang lain? Bagaimana? Terima kasih. Baik, berkaitan dengan alat bukti ini, baik, pertanyaan baik sekali ya, sangat bagus. Untuk alat bukti ini tidak dibatasi untuk alat buktinya apakah itu alat bukti tertulis minimal berapa, untuk bukti saksinya minimal berapa, untuk ahlinya minimal berapa. Tidak ada bukti yang dibatasi oleh majelis hakimnya. Namun dalam hal ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hakim bersifat aktif, jadi hakim bebas menentukan beban pembuktian dan apa yang harus dibuktikan oleh para pihaknya. Kemudian untuk keterangan saksi juga tidak ada minimal, keterangan ahli juga tidak ada minimal dalam persidangan. Namun untuk pertimbangan hukum, majelis hakim minimal 2 alat bukti ya, minimal 2 alat bukti yang menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus perkara tersebut, minimal 2 alat bukti ya. Itu juga dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang peradilan tata usaha negara. Begitu ya Mas Aan ya, jadi tidak dibatasi ya untuk alat bukti ya. Oh, berarti hakimnya yang menyuruh kalau misalkan tulisan coba hadirkan gitu ya, Bu? Oh tidak, jadi begini, jadi para pihak itu silakan mengajukan bukti apa saja yang diajukan. Silakan diajukan bukti apa saja. Jika majelis hakim masih melihat ada yang kurang, yang masih harus dibuktikan oleh para pihak, barulah majelis hakim akan memerintahkan kepada pihak tersebut agar membuktikan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim. Seperti itu. Jadi bukan hakim yang misalnya persidangan ini si A bawa ini. Jadi mereka dulu disilakan untuk mengajukan bukti-bukti suratnya. Nanti setelah dipelajari, kalau ada yang kurang baru diperintahkan kepada para pihak tersebut untuk membawa bukti tersebut. Baik, Bu. Gitu ya, bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Bu. Ya, terima kasih ya Mas Aan. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Di kolom chat ada. Saya, Bu. Oh sebentar ya, ini ada pertanyaan dari Faila Sulfais. Sebentar.
Mungkin bisa diberikan dan coba dibahas contoh kasus dalam PT UN. Ini mau contoh kasus yang seperti apa, Mas Failasul Faiz? Mungkin bisa diperjelas untuk pertanyaannya, Mas Failaul Faiz. Tentang yang sering muncul saja. Jadi di Pengadilan Tata Usaha Negara ini sebenarnya variatif ya untuk perkara-perkara yang sering muncul, karena tergantung daerahnya. Ada dari suatu daerah yang perkaranya yang didominasi dengan yang digugat adalah sertifikat hak milik. Ada suatu daerah yang perkaranya didominasi dengan perkara kepegawaian misalnya. Jadi sebenarnya itu tergantung sama daerah-daerahnya. Kalau contoh kasus, sebenarnya saya bingung memberikan contoh kasusnya, karena contoh kasus yang mana maksudnya, apakah contoh kasus untuk gugatan dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima. Tadi saya sudah membahas mengenai tentang gugatan yang ditolak, contohnya seperti apa, kemudian tentang gugatan tidak dapat diterima. Sekarang mungkin saya akan tambahkan penjelasan mengenai gugatan yang dikabulkan. Tentang gugatan yang dikabulkan ini, misalnya di sini saya contohkan adalah tentang supaya sama ya. Jadi di sini sertifikat hak milik nomor sekian, misalnya sertifikat hak milik nomor 1, contohnya objek sengketanya adalah sertifikat hak milik nomor 1. Penggugatnya adalah si A, kemudian tergugatnya adalah si B, dan tergugat intervensinya adalah si C. Jadi pada saat si penggugat ini sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu dia mengajukan upaya administrasi ke Kepala Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat objek sengketa. Kemudian setelah dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan yang menerbitkan sertifikat objek sengketa, kemudian dia melanjutkan upaya banding administratif kepada atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan sertifikat objek sengketa tadi. Setelah dia mengajukan banding dan dijawab bandingnya oleh kepala atau atasan dari Kepala Kantor Pertanahan tadi, dalam hal ini adalah Kepala BPN, maka dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah dia mendaftarkan gugatannya, maka dilaksanakanlah pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan persiapan, saya sudah jelaskan ya mengenal dismissal proses. Sebelum persidangan, maka dilewati terlebih dahulu gugatan tersebut adanya dismissal proses. Kemudian setelah dismissal proses dinyatakan lolos oleh ketua pengadilan, maka selanjutnya ditetapkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Setelah ditunjuk majelis hakimnya, maka dilaksanakanlah pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim. Kemudian gugatannya diperbaiki. Setelah gugatannya layak disidangkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka dilanjutkan agenda persidangan, yaitu pembacaan gugatan, kemudian pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, kemudian jawaban dari pihak tergugat dan tergugat dua intervensinya. Kemudian dilanjutkan dengan acara replik duplik, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Dan pada saat pembuktian, pihak penggugat, tergugat, dan tergugat dua intervensinya dalam hal ini telah mengajukan bukti-bukti suratnya, kemudian sudah mengajukan ahli. Kemudian para pihak ini ada yang mengajukan ahli, misalnya ada yang tidak mengajukan ahli. Kemudian dilanjutkan dengan agenda persidangan, yaitu kesimpulan para pihak. Untuk kesimpulan ini karena hak, jadi silakan saja. Kalau ada yang mau mengajukan kesimpulan silakan, kalau tidak mengajukan kesimpulan juga tidak apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Dan pembacaan putusan, ternyata penggugat ini dikabulkan. Mengapa dikabulkan? Karena majelis hakim sudah mempertimbangkan dari segi eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dan tergugat dua intervensi. Ternyata eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, sehingga untuk eksepsinya ditolak.
Jadi untuk amarnya dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi. Kemudian dilanjutkan dengan amar berikutnya itu dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara setelah majelis hakim melihat bahwa ternyata penerbitan sertifikat ini dalam segi prosedurnya ada hal yang dilanggar oleh pihak tergugat. Misalnya sebelum diterbitkan sertifikat ini tidak ada pengumuman misalnya, kemudian tidak diukur, tidak ada pengukuran misalnya, kemudian pada saat pengukuran ternyata tidak ada pihak yang menunjukkan batas-batasnya misalnya, dan itu bisa dibuktikan dalam persidangan. Maka majelis hakim menolak gugatan tersebut, dan amar putusannya setelah eksepsi tadi, eksepsi dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi. Kemudian dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa. Kemudian yang ketiga, memerintahkan tergugat untuk mencabut sertifikat yang menjadi objek sengketa. Kemudian yang keempat, membebankan kepada tergugat dan tergugat intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Ya, kira-kira seperti itu rangkaian pemeriksaannya. Kemudian apa saja yang menjadi bahan pertimbangan hakim sehingga gugatan tersebut dikabulkan. Saya kira begitu ya untuk contohnya ya. Mas Faisal Faiz ya tadi ya. Gimana Mas Faisal Faiz? Failasum Faiz ya. Gimana Mas Failasum Faiz? Dari yang saya sampaikan, apa ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Mas Failasum Faiz. Orangnya udah kemana ini? Oh gini, ada pertanyaan lagi dari Mas Failasum Faiz. Apakah semua kasus dalam PTUN ini terbuka untuk umum, Bu? Atau ada beberapa kasus kondisi yang bisa membuat persidangan menjadi tertutup? Jadi untuk di pengadilan tata usaha negara ini memang berbeda ya dengan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Jadi untuk pemeriksaan perkara di pengadilan tata usaha negara ini semuanya terbuka untuk umum. Kecuali, jadi tidak ada kasus-kasus yang tertutup untuk umum, ada yang terbuka untuk umum, tidak. Semua perkara diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun, perlu diketahui dan perlu dipahami oleh adik-adik, sebelum sidang ini dinyatakan terbuka untuk umum, maka terlebih dahulu yang harus dilalui dalam pemeriksaan dalam perkara tersebut adalah pemeriksaan persiapan. Dan pemeriksaan persiapan inilah yang dinyatakan tertutup untuk umum. Dan pada saat pemeriksaan persiapan inilah hanya para pihak yang bersengketa saja yang boleh hadir dan majelis hakim serta petugas sidang yang hadir pada saat pemeriksaan persiapan. Dan pada saat pemeriksaan persiapan inilah yang dinyatakan tertutup untuk umum. Dan ini tidak untuk perkara-perkara tertentu, namun untuk pemeriksaan persiapan ini dilaksanakan semua perkara yang diperiksa dengan acara biasa, kecuali untuk perkara-perkara yang bersifat khusus seperti perkara keterbukaan informasi publik, kemudian perkara apa lagi ya yang tidak melalui pemeriksaan persiapan. Jadi untuk semua perkara terbuka untuk umum persidangannya, kecuali pada saat pemeriksaan persiapan. Dan pemeriksaan persiapan ini tidak ada pengecualian, semua perkara masuk melalui pemeriksaan persiapan, kecuali perkara-perkara tertentu yang bersifat khusus. Dari sini saya contohkan untuk misalnya perkara keterbukaan informasi publik, jadi tidak melalui proses pemeriksaan persiapan. Kemudian yang lain masih ada yang ditanyakan? Mas Faiz gimana? Sudah cukup? Ya, terima kasih ya pertanyaannya, sangat baik sekali pertanyaan adik-adik dan membuat lebih berkembang perkuliahan kita pada hari ini. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Bu. Oh iya, Mas Adam Sulaiman. Silakan Mas Adam. Sebelumnya boleh minta tolong bukakan slide pada pembuktian tadi nggak, Bu?
Takutnya saya kelewat, Bu. Oh ya, biar baik, bisa. Sebentar ya. Untuk materi pembuktian juga sudah saya muat di classroom ya, nanti silakan ya adik-adik ya di apa di download masing-masing ya. Gimana, bisa diterima slide-nya? Bisa, Bu. Ibu. Yang pembuktian. Saya gimana? Mas Adam, silakan. Di bagian pembuktian, Bu. Bagian pembuktian ini, Iya, Bu. iya gimana? Kalau di pengadilan negeri kan pada bagian pembuktian bisa melalui alat bukti dan barang bukti gitu, Bu. Dan alat bukti serta barang bukti itu berbeda gitu, Bu. Iya betul. Sedangkan dalam pembuktian di PTUN ini saya tidak menemukan yang namanya barang bukti gitu, Bu. Iya. Nah, pertanyaannya di situ, Bu, apakah memang tidak ada atau disatukan dalam satu alat bukti saja, Bu? Iya. Terus yang kedua ya, Bu, Iya. bagian bacaan pemutusan tadi, Bu. Kata Ibu tadi untuk ganti rugi maksimal 5 juta ya, Bu. Iya, jadi untuk perkara biasa yang diperiksa dengan acara biasa itu maksimal cuma 5 juta. Oh, jadi itu memang hanya untuk perkara biasa saja ya, Bu. Iya, karena ada juga perkara yang bersifat khusus, misalnya perkara tentang lingkungan hidup, kemudian tindakan pemerintah, dan itu sebenarnya bisa lebih dari 5 juta untuk perkara-perkara yang bersifat khusus tersebut, namun harus dibuat rinci ya, pada gugatannya itu harus dirincikan oleh pihak penggugatnya. Nanti majelis hakim yang akan menentukan, seperti itu. Oh, jadi bisa untuk kasus lain bisa lebih dari itu ya, Bu? Untuk perkara yang bersifat khusus, Mas. Jadi yang perkara lingkungan hidup, tindakan pemerintah, ini yang kita bahas adalah perkara yang biasa, yang diperiksa dengan acara biasa. Oh iya, Bu. Iya. Baik, itu saja pertanyaannya. Iya, Bu. Iya, pertanyaan yang baik sekali ya, sangat baik sekali, bagus sekali pertanyaannya Mas Adam. Tentang pembuktian yang ditanyakan, di pengadilan negeri ada alat bukti surat dan ada barang bukti. Nah, itulah perbedaannya, salah satu perbedaannya. Di pengadilan tata usaha negara itu tentang alat buktinya, nanti dibaca ya, Mas Adam dan teman-temannya, dan teman-teman semuanya, nanti dibaca ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Di sini semuanya sudah diatur. Kalau di pengadilan tata usaha negara itu alat buktinya hanya bukti surat atau tulisan, kemudian keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim, dan tidak lebih dari ini. Jadi tidak ada barang bukti di pengadilan tata usaha negara, karena di pengadilan tata usaha negara ini yang disengketakan itu adalah surat keputusan, sebetulnya surat keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dan pengadilan tata usaha negara ini adalah peradilan administrasi. Jadi yang jadi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara di pengadilan tata usaha negara ini, selain mengenai kewenangan tadi, baik itu kewenangan absolut, dari segi relatif dan lain-lain, yang menjadi pertimbangan hakim dalam pokok perkara itu hanya tentang 3 hal. Yang pertama dari segi kewenangan, tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tadi, surat keputusan yang digugat oleh pihak penggugat. Jadi di segi kewenangannya bagaimana? Tergugat ini berwenang atau tidak dalam menerbitkan objek sengketa, baik dari segi tempus maupun dari segi lokusnya, dari segi waktu dan segi tempatnya, merupakan kewenangan dia atau tidak. Kemudian
ditinjau lagi dari segi prosedurnya. Apakah penerbitan surat keputusan yang digugat oleh pihak penggugat ini dari segi prosedurnya sudah sesuai tidak dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik? Sudah berlaku atau tidak? Kemudian dilihat lagi dari segi substansinya, isinya dari surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat tadi. Dari segi substansinya sudah sesuai belum dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi hanya 3 hal itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga di Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak ada yang namanya barang bukti, tapi buktinya hanya bukti surat, karena peradilan administrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara itu peradilan administrasi. Jadi mengenai surat menyurat sebetulnya. Penerbitan surat menyurat sebenarnya dilihat dari segi kewenangan tergugatnya, apakah badan atau pejabat tata usaha negara itu berwenang atau tidak dalam menerbitkan surat keputusan yang digugat. Kemudian dari segi prosedur penerbitannya dilihat apakah sudah sesuai atau tidak prosedur penerbitan surat tersebut, surat keputusan tersebut. Kemudian dari segi isinya sudah sesuai atau tidak surat keputusan tersebut diterbitkan oleh pihak tergugat. Jadi hanya 3 hal itu saja sebetulnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah gugatan itu dikabulkan atau ditolak. Jadi memang berbeda ya adik-adik ya, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Dan satu lagi, pengadilan tata usaha negara ini juga tidak mengenal adanya mediasi. Ya, jadi berbeda. Jadi salah satu karakteristiknya juga di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mengenal adanya mediasi. Jadi berbeda dengan peradilan perdata di PN atau di pengadilan agama, ada mediasinya. Sebelum sidang ada mediasi dulu biasanya ya di pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Berbeda di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada mediasi, tapi di Pengadilan Tata Usaha Negara ada pemeriksaan persiapan. Apa itu pemeriksaan persiapan? Adik-adik sudah tahu ya. Dan pemeriksaan persiapan itu siapa saja yang hadir? Dan pemeriksaan persiapan itu dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Jadi kalau di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada mediasi, dan kalau para pihak misalnya ingin melaksanakan mediasi, silakan saja mediasi di luar pengadilan tanpa difasilitasi oleh pengadilan. Silakan para pihak saja yang melakukan mediasi di luar pengadilan, dan tidak ada akta tentang mediasi tersebut. Jadi berbeda di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pengadilan agama atau peradilan negeri. Pertanyaannya bagus sekali ya, Mas Adam ya. Terima kasih ya, Mas Adam ya. Yang lain masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Di kolom chat ada itu. Oh, di kolom chat ada lagi pertanyaan. Baik. Untuk kasus penolakan pembukaan area tambang oleh suatu PT akan tetapi ditolak oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten setempat itu masuknya ke dalam PTUN atau bagaimana? Misalnya kasus penolakan pembukaan tambang. Baik, ini siapa? Saya tulis dulu ya. Mbak Vicky ya. Mbak Vicky ya. Untuk kasus penolakan pembukaan area tambang oleh suatu PT akan ditolak oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten setempat itu, ditolak oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten setempat masuknya ke dalam PTN atau bagaimana? Jika ini ada kasus ya dari Mbak Vicky, misalnya ini akan berdiri suatu PT di suatu daerah, akan berdiri suatu PT di suatu daerah, namun masyarakat tersebut menolak tentang berdirinya PT tersebut. Kemudian di sini pemerintah setempat ini menolak juga atau tidak menolak? Pemerintahnya menolak atau tidak menolak di sini?
Kita akan lihat lagi di sini pemerintahnya menolak atau tidak menolak. Kemudian kita juga akan meninjau, kita akan mempertimbangkan setelah akan berdirinya PT, kemudian masyarakatnya menolak, kemudian dilihat lagi apakah ada produk yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau badan atau pejabat tata usaha negara di daerah setempat, misalnya yang mengizinkan berdirinya PT tersebut. Nanti dilihat ada atau tidak surat keputusan yang berkaitan tentang diizinkannya misalnya berdiri PT tersebut. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu yang disengketakan para pihak itu apa sebenarnya. Ada tidak surat keputusan yang digugat atau yang disengketakan para pihak. Kalau ada surat keputusan yang dimohonkan batal oleh pihak penggugat, dalam hal ini masyarakat, dan ada ternyata ada produk hukum yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berupa surat keputusan tentang pendirian PT tersebut, tetapi ditolak, silakan saja masyarakat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kalau tidak ada ternyata surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara setempat berkaitan dengan izin PT tersebut, jadi apa yang disengketakan para pihak? Jadi tidak bisa digugat. Jadi harus dilihat terlebih dahulu sebenarnya ada tidak produk hukum yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara tentang pabrik tersebut, tentang PT tersebut. Ada tidak produk pemerintah? Kemudian produknya berupa apa? Surat keputusan atau tidak? Kalau berupa surat keputusan dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara setempat dan masyarakat merasa ada kepentingan yang dirugikan, silakan saja mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu ya, Mbak Vicky ya. Bagaimana Mbak Vicky dengan penjelasan saya? Jadi gini Bu, sebenarnya dia itu ditolaknya hanya dari pemerintah kabupaten, tapi untuk dari gubernurnya dia tidak mendapat izin. Jadi PT tersebut tuh kayak nihil gitu Bu, karena udah dapat dari gubernur, tapi karena udah dapat izin dari pemerintah provinsi, jadi mereka tetapnya ingin mendirikan pabrik tambang tersebut, tapi belum dapat izin dari pemerintah kabupaten. Jadi gitu Bu. Oh, ini kasus ya. Ini kasus, mungkin kasus nyata ini yang ditanyakan sama Mbak Vicky. Saya tidak bisa berkomentar banyak ya tentang hal ini, tapi saya hanya memberi gambaran secara umum tentang di sini saya contohkan sebuah PT ingin didirikan dan ditolak oleh masyarakatnya. Kemudian apa yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat? Yang pertama, melihat apakah ada produk hukum atau tidak yang dikeluarkan PT tersebut, badan atau pejabat tata usaha negara tersebut di suatu daerah. Jika ada produk hukumnya, kemudian produk hukumnya berupa apa, surat keputusan atau tidak, kemudian ada tidak kepentingan penggugat yang dirugikan di sini. Kalau ada kepentingan penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tadi, silakan saja digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi saya tidak membahas kasusnya, saya hanya memberikan gambaran secara umum saja. Begitu ya Mbak Vicky ya. Gimana Mbak Vicky? Gimana Mbak Vicky? Ya, gitu aja ya penjelasannya ya. Jadi saya memberikan gambaran secara umum ya. Dan saya tidak tidak membahas tentang PT di suatu daerah ya. Di sini dicontohkan PT di suatu daerah gitu. Saya tidak menyebutkan juga di mana. Kalau ada kasus konkretnya, silakan saja nanti dipelajari ya. Nanti kalau sudah ada putusan yang inkrahnya, kita akan coba bahas. Untuk menjadi pembelajaran saja. Jadi tidak mengupas tentang pertimbangan hakimnya, karena jika saya membahas mengenai itu, maka saya akan melanggar kode etik ya. Jadi kita akan membahas secara umum, dan saya tidak akan mengomentari tentang putusan-putusan, tapi saya akan memberikan gambaran secara umum saja.
Yang lain masih ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Baik. Terima kasih ya adik-adik semuanya. Nanti sebelum perkuliahan nanti ditolong di screenshot ya. Mas Alwi bisa bantu untuk screenshotnya? Bisa, Bu. Bisa ya, nanti di screenshot dikirimkan ke grup seperti biasa ya. Jangan keluar dulu ya adik-adik ya, nanti di presensi dulu. Kemudian saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Sekali lagi terima kasih adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Saya kira itu saja ya adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan keluar aja. Yo, Alwi. Yogi. Kalau Saya. Udah belum, Bi? Bentar, sedikit lagi titik keluar, ya. Bentar, 3 detik. Bentar ya. 1. Sabar lo, woi. Kurang. Si. Hadir. Udah. Wis. Oke. Oke. Ya. Oke. 3, 2, 1. Udah kan, Wi? Udah pada keluar. Udah belum sih, kok udah pada keluar? Kayaknya belum deh, Wi. Dia udah ngirim ke grup.